Halo semuanya, balik lagi sama gue Won di channel FPL 62. Dan deadline di Game Week 8 udah semakin mendekat. Nah buat lu semua yang mau wildcard, udah wajib banget nih nyusun tim lu. Dan sekarang di video kali ini gue bakal sharing draft terakhir gue, mungkin final, untuk wildcard di Game Week 8 nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video sampai habis. Dan buat belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Nah tapi sebelumnya gue mau inget lu semua sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. Dimana lu semua para pencinta bola wajib banget buat main MPL Fantasy ini, karena game ini menggunakan analisa dan juga buktiin skill dan juga strategi lu dalam menyusun tim sepak bola impian lo. Selain itu sendiri, MPL Fantasy ini seru banget, daftar kompetisinya lengkap, dan juga hadiahnya cepat. Jadi lu setelah pertandingan selesai bisa langsung klaim hadiah lu, gak perlu nunggu satu musim. Dan terakhir pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena kita nungguin hasil poin tim MPL Fantasy kita. Nah ditambah lagi, MPL Fantasy ini hadiahnya berupa berlian kemenangan yang bisa lo tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang, satu bulan kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Nah seperti yang kalian tahu juga, kompetisi Inggris ini udah memasuki game week ke-8 atau minggu ke-8, dimana di minggu ke-8 ini bakal ada pertandingan yang seru antara Leicester City dan juga melawan Manchester United, yang bakal ada juga pastinya kontesnya di MPL Fantasy. Nah selain kompetisi Inggris sendiri, juga ada kompetisi Champion Eropa yang bisa lo mainin juga di MPL Fantasy. Tapi sambil nonton kompetisi Champion Eropa dan juga nonton kompetisi Inggris, lu semua wajib banget sambil main MPL Fantasy, karena ini bakal dijamin seru banget dan lu bisa susun tim fantasy lu, karena bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021 nantinya. Jadi MPL Fantasy ini pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan yang pasti total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nah nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy, karena kalau lu jago, lu bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Oke, sekarang langsung aja masuk ke video gue, pembahasan mengenai wildcard di game week ke-8. Oke, pertama-tama gue mau ngulang dulu nge-review tim gue di game week ke-7, walaupun di video kemarin udah ya, cuma mungkin bagi lu semua yang belum nonton, gue mau review ulang tim gue di game week ke-7 kemarin kayak gimana, dimana gue dapet 44 poin kemarin di game week 7. Gue turun sedikit gitu ya, mungkin turun 1000 overall ranking gue dari 98.000 ke 99.000, tapi masih gue di top 100k di overall ranking gue. Tapi ini adalah red arrow kedua gue, dimana gue udah berturut-turut 2 kali red arrow, walaupun sebelumnya di situ gue 4 kali green arrow gitu ya. Menurut gue, bahwa gue berpikir tim gue ini udah lumayan bisa dibilang nggak tren lagi gitu ya, udah bukan template-nya lagi, udah berbeda, udah bergeser gitu, formnya juga pemain udah kelihatan, fixture juga udah mulai swing gitu, pertandingan-pertandingan bagusnya udah ganti ke tim-tim lain. Jadi menurut gue di sini tim gue lumayan banyak PR-nya. Kemarin juga diterpa isu cedera yang lumayan parah gitu ya, dimana 3 pemain Leeds gue cedera. Walaupun ekspektasi gue udah bagus banget gitu ya sama Leeds, tapi ternyata kayak Bamford cedera, TA juga cedera. Dan tim gue bisa dibilang ya, gue akan melakukan banyak transfer gitu. Jadi gue rasa menurut gue pilihan yang tepat adalah gue untuk melakukan wildcard di sini, karena menurut gue tim gue nggak bisa diperbaiki oleh 1-2 transfer gitu ya. Jadi untuk sekarang gue udah pencet tombol wildcard, dan sekarang gue akan share ke lu semua draft terakhir gue yang hampir final untuk wildcard gue di game ke-8 nantinya. Tapi sebelumnya gue mau bahas dulu mengenai fixture di sini, karena kita tahu sendiri kalau wildcard pastinya kita di sini mau ngambil pemain-pemain yang punya fixture bagus, gak cuma 1-2 game week gitu ya, tapi jangka panjang, mungkin lebih dari 5 game week, lebih dari 7 game week gitu. Jadi di sini gue udah kasih lu semua fixture sampai game week ke-15 nantinya, dan gak ada alasan spesifik gitu ya kenapa sebenarnya gue pilih sampai game week ke-15 atau 8 game week dari sekarang. Cuma di sini bisa dilihat sampai dengan game week 15 nantinya yang paling bagus di sini adalah Chelsea, disusul sama Spurs dan juga Leeds di 3 besarnya. Dan yang paling sulit kalau lihat di sini paling bawah gitu ya, ada MU, West Ham dan juga Watford, di mana tim gue sendiri di sini kalau lihat tadi tim gue itu terdiri dari 3 pemain MU dan juga 2 pemain dari West Ham, itu aja udah 5 gitu ya, udah hampir setengah line up gue yang bakal punya fixture sulit banget sampai game week 15 nantinya. Jadi gue sekali lagi gue rasa gue kalau transfer satu-satu gitu ya, gue bongkar pemain satu-satu, gue rasa agak PR. Jadi di sini menurut gue juga adalah alasan yang makin mendukung gue untuk gue melakukan wildcard di game week 8 nantinya. Nah selain tim-tim yang gue sebut tadi barusan, di sini juga menurut gue ada beberapa tim yang punya fixture bagus banget. Untuk pemainnya bisa kita masukin sebagai aset FPL pastinya ya. Kayak di sini ada Southampton, Brentford, menurut gue bagus banget, Wolves dan juga Arsenal yang lumayan oke menurut gue. Jadi pastinya menarik banget untuk kita ambil pemain-pemain dari tim-tim tersebut
tersebut dengan fixture yang mudah, karena pastinya nanti untuk peluang mencetak gol dan juga clean sheet akan lebih tinggi, potensi mendapat poin juga akan lebih tinggi. Jadi pastinya kita untuk wildcard, kita lihat di sini pemain-pemain dari tim yang punya fixture bagus banget untuk sampai bahkan di sini sampai game week 15 nantinya. Nah sekarang di sini udah ada tim wildcard gue sejauh ini sampai game week 8 nantinya, di mana gue melakukan perubahan yang cukup bisa dibilang lumayan banyak gitu ya sama draft gue yang minggu lalu. Di sini dari kiper dulu gue akan bahas, di mana gue sekarang gue pakai Ramsdale nggak pakai Sanchez ya. Walaupun emang harganya beda 0,1 gitu ya, Ramsdale sekarang udah 4,6, gue gak dapat harga 4,5. Dan menurut gue sendiri Arsenal punya fixture yang bagus banget, walaupun Ramsdale sebenarnya kita bisa dibilang adalah kiper kedua dari Arsenal gitu ya. Kiper pertama kita tahu Leno, cuma Leno juga belakangan ini gak bermain, Ramsdale mulu, udah mungkin 2-3 game terakhir Ramsdale yang main. Dan menurut gue Ramsdale juga lumayan solid sebagai kiper dari Arsenal sendiri, jadi dengan fixture-nya Arsenal yang pastinya lebih bagus dari Brighton, gue juga akhirnya tertarik buat masukin Ramsdale ini dari segi fixture-nya ya. Dan untuk kiper bench gue di sini masih Foster. Ya menurut ya gue masukin Foster di sini karena harganya 4,0 dan juga Bachmann gue nggak tahu masih cedera atau enggak. Cuma mungkin kalau rotasi Foster ini masih ada kesempatan bermain, dan juga menurut gue dia adalah kiper dengan harga 4,0 yang punya potensi bermain paling tinggi. Nah kemudian pindah ke back, di sini naik ke back, 5 back yang gue pilih di sini ada James, Cancelo, TAA, Davi dan juga Livramento. Dimana gue sedikit lupa sih ya draft gue terakhir gimana untuk defender gue, tapi yang pasti seingat gue punya Livramento, Cancelo dan juga TAA. Harusnya itu adalah 3 pemain kunci yang gue bilang kemarin ya gue akan tetap pegang. Dan perubahan gue rasa di sini ada gue ingat di mana minggu lalu gue nggak masukin Reece James, tapi gue tetap pakai salah satu pemain dari Chelsea gitu ya. Tapi di sini kalau nggak salah gue pakai Rudiger di minggu lalu, tapi di sini gue akhirnya masukin Reece James. Kenapa menurut gue? Karena sekarang gue wildcard, gue punya kesempatan buat perbaikin tim gue lagi. Gue punya kesempatan untuk bangun tim gue yang lebih balance gitu ya. Gue sih ngerasa kalau untuk wildcard ini gue nggak mau terlalu ngambil pemain-pemain yang eksplosif banget. Tapi sekali lagi ini adalah kesempatan kita, kesempatan kedua gitu ya untuk ngebangun lagi tim kita yang balance sampai nanti game week ke-19 gitu, karena kita nggak punya wildcard lagi gitu kan. Jadi menurut gue tim harus balance. Di sini gue punya Reece James dengan alasan gue sendiri punya 4 defender lainnya di sini bisa dibilang yang lumayan solid. Cancelo, TAA, Davi, Livramento adalah 4 pemain yang bisa dibilang hampir 90 menit pasti bermain gitu ya. Jadi gue rasa nggak ada salahnya untuk gue masukin Reece James di sini. Dan Cancelo menurut gue dia adalah defender terbagus, punya potensi paling tinggi secara attacking return. TAA gue nggak mau ketinggalan dia lagi, nanti gue nggak bisa beli gitu ya, poinnya udah banyak. TAA menurut gue walaupun masih di sini mungkin ada isu cedera, tapi gue rasa untuk jangka panjang pastinya Liverpool juga punya fixture yang nggak terlalu buruk menurut gue di beberapa game week ini nantinya. Dan TAA gue rasa tetap harus punya gitu ya sebagai aset FPL kita. Dan terakhir di sini ada Davi dan juga Livramento, defender 4,0 ya harga awalnya mereka ini, dan harganya udah mulai naik. Davi dan Livramento juga selalu bermain 90 menit kalau nggak salah. Dan kedua pemain ini punya attacking returnnya bagus banget. Livramento kayak kita tahu kemarin di game week 7 dia juga buat penalti. Davi di game week awal-awal mencetak assist dan juga gol gitu ya. Jadi untuk defender gue sampai sejauh ini gue rasa lumayan gue cukup yakin. Tapi mungkin salah satu pemain defender yang gue agak ragu di sini masih adalah Reece James, karena kita tahu masih ada resiko cedera. Mungkin aja dia nggak bermain di game week 8 nantinya. Jadi gue rasa James ini adalah salah satu pemain defender gue yang bisa gue kotak-katik nantinya. Oke, berikutnya naik lagi ke atas ke midfield gue. 5 pemain midfield gue yang gue pilih di sini ada Foden, Salah, Mbeumo, Rafinha dan juga Brownhill. Nah di sini gue akan jelasin kenapa gue pilih 5 pemain ini. Dari yang pertama mungkin dari Foden dulu itu sendiri, dimana menurut gue sebenarnya gue pingin banget buat masukin Son gitu ya, Heung-min Son. Dengan sebenarnya kalau kita lihat di sini gue akan balik lagi dikit ya ke fixture-nya. Spurs ini bisa dibilang bagusnya mungkin setelah game week ke-12 gitu ya. Setelah game week 11, dari game week 12, 13, 14 sampai 15 luar biasa bagus gitu ya. Leeds, Burnley, Brentford, Norwich, dan tiganya di home gitu. Menurut gue ini bagus banget. Tapi dan game week 8 juga bagus gitu ya melawan Newcastle. Tapi di game week 9 sampai game week 11 menurut gue agak tanggung. Dan bisa dibilang juga gue lumayan kurang percaya sama Spurs itu sendiri beberapa game kemarin. Dan tapi alasan paling kuatnya di sini kalau lihat gue nggak punya uang sebenarnya untuk masukin Son. Kalau nggak salah gue kurang 0,3 0,4 karena team value gue atau squad value gue ini bisa dibilang rendah gitu ya. Jadi gue nggak bisa dapetin Son. Dan gue mencoba mencari alasan juga kayak tadi gue bilang, dimana sebenarnya pingin sih gue untuk masukin dia setelah game week 11 kayak di sini untuk game week 12. Tapi gue rasa gue bisa pilih pemain-pemain yang lebih
mungkin bisa dibilang lebih bisa diandalkan ya sampai game week 11 nantinya. Kayak di sini mungkin pemain-pemain dari Brentford misalnya, kalau lu belum punya, game week 9 sampai game week 11-nya juga bagus. Pemain dari City, Burnley, Brighton, Crystal Palace juga bagus gitu sampai game week 11. Jadi gua rasa gua masih punya opsi-opsi, nggak harus punya Son gitu ya gua rasa. Tapi kalau lu punya budgetnya, menurut gua sih saran gue ya ambil aja, karena harganya pasti akan naik lagi nanti di game week 11, game week 12. Nah setelah itu Salah, menurut gua nggak perlu jelasin lagi. Kemudian ada Mbeumo, pemain dari Brentford. Gua rasa Brentford ini sekali lagi gue bilang punya fixture yang bagus, jadi gue mau masukin dia. Karena gue gak punya Tony ya, jadi gue cover Brentford ini dengan Mbeumo. Kemudian Rafinya kita tahu gue rasa nggak bakal bermain di game week 8 nantinya, jadi gue taruh di bench. Tapi secara fixture kalau lihat di sini gue balik lagi, Leeds ini bagus banget sampai game week 9, 10, 11. 14-15 mungkin menurut gue juga masih oke gitu ya. Tottenham, Brighton di game week 12-13 ya bisa lah, gue rasa nggak apa-apa, nggak harus kita buang juga. Jadi sampai game week 15 gue rasa aset Leeds ini masih worth it banget, dan itu juga alasan gue kenapa kemarin gue triple up sampai aset Leeds gitu ya, dan akhirnya cedera semuanya. Tapi untuk Rafinya gue rasa di sini untuk jangka panjang gak bermain di game week 8 gue rasa nggak apa-apa, karena gue masih punya pemain-pemain yang akan bermain di sini. Dan kemudian slot terakhir untuk midfield gue yaitu Brownhill, ya bisa dibilang dia adalah budget enabler gue ya, harganya 4,4 sekarang. Douglas Luiz 4,5, tapi gue rasa Brownhill ini mungkin sejauh ini adalah pilihan yang lebih aman daripada Douglas Luiz itu sendiri. Dan juga bahkan pilihannya mungkin ada di Billy Gilmore, tapi Billy Gilmore juga udah bisa dibilang lagi banyak cedera. Dia juga beberapa kali kena rotasi dari Norwich itu sendiri. Jadi gue rasa Brownhill adalah pilihan yang lumayan tepat untuk budget enabler kita. Dan terakhir di sini 3 forward gue adalah Armstrong, Antonio, dan juga Lukaku. Di mana gue sendiri di sini forward gue yang gue cuma pertahanin adalah Antonio, sisanya gue buang. Gue ganti dengan Lukaku dan juga Adam Armstrong. Di situ Lukaku alasannya udah jelas ya, Chelsea punya fixture yang bagus banget dan dia Lukaku talisman dari Chelsea itu sendiri. Dan untuk Armstrong, menurut gue sekali lagi gue kasih lihat fixture-nya bagus banget dari Southampton, Leeds, Burnley, Watford, Aston Villa mungkin agak tricky, Norwich sampai game week 12. Jadi sampai game week 12 gue rasa ini fixture yang bagus banget. Dan setelah game week 12 gue rasa di sini baru mungkin game week 13 sampai game week 15 ini agak sulit. Dan mungkin aja bisa aja di sini gue ganti salah satu pemain forward gue, kayak gue ganti Armstrong, bisa aja ke salah satu budget enabler gue ganti midfield gue satunya, dan gue masukin di sini, gue masukin game week 12 atau 13 gitu, gue masukin Son gitu ya ke dalam tim gue sendiri di sini. Misal gue ganti Foden gitu misalnya di game week 12-13. Jadi masih masuk akal aja menurut gue move gue untuk sampai sejauh ini. Jadi sejauh ini ada beberapa tim yang bisa dibilang udah pasti banget di tim gue, kayak Ramsdale, Cancelo, TAA, Davi, Livramento, gue rasa udah pasti. Salah juga udah pasti, Antonio, Lukaku juga udah pasti, Rafinya juga udah pasti. Jadi mungkin sekitar 9-10 pemain gue udah pasti, tinggal 5 pemain lagi kayak misalnya James, Foden, Armstrong, ya gue rasa 3 itu ya yang masih gue rasa gue bisa ganti-ganti lagi. Tapi sejauh ini adalah tim gue untuk wildcard di game week 8 nantinya. Tapi untuk fixnya, lu bisa lihat Twitter gue di @fpl62_ di Twitter, lu follow, karena gue selalu update pemain gue, update tim gue sebelum deadline gitu ya. Jadi pantengin aja untuk Twitter FPL62. Dan kalau lu mau follow IG gue juga ada di @fpl62_, tapi belum ada kontennya. Tapi kalau lu mau follow dulu aja, karena gue lagi berpikir untuk masukin konten di IG juga. Jadi sekian video gue untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe kalau kalian merasa terbantu, dan juga komen aja di bawah pertanyaan kalian seperti apa untuk game week 8 nantinya, terutama kalau kalian wildcard. Dan juga kalian boleh share draft wildcard kalian untuk gue rating gitu misalnya ya. Oke, thank you semuanya. Dadah.